Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Amsal 25 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal atau hikmat yang keluar dari mulut seorang raja yang terkenal yakni Salomo, sebagaimana Amsal tersebut dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan yang praktis. Ini menjadi prinsip umum dalam kehidupan ini, walaupun terkadang dalam situasi tertentu penggunaannya tidaklah sama. Ketika kita melihat bahwa ini adalah kajian hikmat, maka kita mengerti satu hal, bahwa kehidupan kita memang selalu dibenturkan dengan keputusan-keputusan yang harus dilakukan bahkan dalam tempo yang begitu singkat. Barang siapa yang tidak dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dalam waktu yang sempit itu, maka ia akan berkata, "Sungguh aku menyesal tidak membuat keputusan yang baik." Dan sanalah detak hikmat itu sedang bekerja dan memberikan teguran kepada kita. Dan kini kita baru menyadari satu hal, hubungan kita dalam sosial kita, bahkan dalam diri kita sendiri, ada satu hal, dan itu sering sekali menjadi batu sandungan yang membuat saudara dan saya juga sering sekali menjadi orang yang gagal, tidak dapat melihat suatu hal yang telah Tuhan persiapkan, yakni ayat harian pada saat ini, yakni terkait tentang hal mengendalikan diri. Mengapa hal mengendalikan diri menjadi sesuatu hal yang penting? Karena kita baru menyadari satu hal, bahkan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23, salah satu dari bagian dari buah-buah roh itu, yang bagian terakhirnya adalah tentang penguasaan diri. Ini menjadi suatu bukti bahwa kedewasaan iman seseorang itu telah menghasilkan buah yang indah. Salah satunya adalah kita dapat mengendalikan diri. Orang-orang sulit sekali mengerti hal ini karena ia tidak memahami bahwa pengendalian diri itu adalah bagian dari seseorang yang telah mendewasakan dirinya dan menghasilkan buahnya. Pengendalian diri itu tidak serta-merta langsung muncul sendiri. Sesungguhnya di sana ada perjuangan yang berat yang kita harus lakukan sehingga kita menjadi sosok yang dapat mengendalikan diri. Salomo menyatakan hal ini. Kemudian kita melihat bagaimana ia gagal. Mengapa ia menjadi orang yang gagal? Karena ia telah menuliskan hal ini, ternyata ia sendiri melakukan tindakan yang salah. Ia tidak dapat menguasai dirinya, padahal hikmat itu ada pada dirinya. Tetapi akibatnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Semua hal dipolitisasi, dan ia mempergunakan bagaimana diplomasi itu terkait tentang hubungannya kepada istrinya dan hubungannya kepada mertuanya dan lain sebagainya, sehingga ia memiliki istri yang banyak. Tentu salah satu yang kita belajar dari hal itu adalah tentang perihal pengendalian diri. Dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat 15 malahan dikatakan bahwa kesabaran seseorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Seorang raja ternyata bisa jatuh karena ada ucapan yang lembut juga yang menghasut dia. Jika dia tidak bisa menguasai dirinya, tentu hasutan itu akan mempengaruhi, bukan? Ini menjadi benteng terakhir dalam hidup kita. Ketika kita tidak menjadi orang yang sabar, maka kita sering sekali membuat keputusan yang salah. Mengapa hidup kita sering sekali mengalami hal-hal yang lebih buruk? Karena kita tidak menjadi orang yang bisa bersabar, tidak dapat mengendalikan emosi kita dengan baik.
Akibatnya kita marah dan semakin menjadi-jadi, dan akibatnya kita sendiri menjadi orang yang menjadi tersangka, padahal kita sebenarnya awalnya adalah korban. Berusahalah untuk menjadi orang yang lebih baik dengan cara mengendalikan diri kita, sebab itu adalah tembok terakhir kita. Itu adalah tembok yang dibangun dengan kokoh, dan jika tembok itu telah rusak, maka musuh akan gampang untuk masuk. Jika pengendalian diri kita telah menjadi rusak, maka iblis akan dengan sesuka hatinya membawa kita dan mengarahkan kita kepada kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Pengendalian diri adalah tembok yang kokoh yang kami harus pertahankan, supaya musuh itu tidak bisa masuk dan leluasa untuk menguasai kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengendalikan diri kami, sehingga hal-hal yang luar biasa itu dapat kami wujudkan, karena kekuatan bersumber daripadamu menggerakkan kami untuk dapat menghasilkan buah yang terbaik. Terimalah Tuhan pujian kami, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.